Assalamualaikum. Halo teman-teman, hari ini saya akan bersih-bersih di kebun. Ikutan yuk. Bagi saya, kegiatan bersih-bersih kebun seperti ini bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan tentu saja menyehatkan. Nah, setelah kegiatan bersih-bersih seperti ini, biasanya nantinya akan terkumpul banyak sekali sampah, baik berupa dedaunan yang masih hijau seperti rumput-rumput, gulma, dan ada juga dedaunan yang kering. Sebagian dari masyarakat kita saat ini masih suka untuk membakar sampah. Hal ini tentu saja kurang baik ya, karena bisa menyebabkan polusi udara. Selain itu, dengan membakar sampah, terutama sampah dedaunan, maka sebenarnya kita sudah menyanyiakan sesuatu yang sebenarnya bisa sangat bermanfaat, terutama untuk kita yang menyukai bercocok tanam. Kita tentu sudah mengetahui bahwa sampah dedaunan merupakan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah sekali terurai di alam, bahkan tanpa dengan campur tangan manusia sekalipun. Saat ini ada banyak sekali sumber informasi yang memberitahukan kepada kita bagaimana cara memanfaatkan dan mengolah sampah organik. Sekarang saya juga berusaha untuk memanfaatkan sampah organik yang ada di sekitar saya. Di kebun ini, saya sudah memanfaatkan sampah-sampah yang terdiri dari dedaunan, rumput-rumput, gulma, dan yang lain-lainnya untuk saya jadikan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. Proses yang saya lakukan dalam pembuatan pupuk kompos sangat sederhana dan gampang untuk dilakukan. Yang saya lakukan hanya membuat lubang di tanah, kemudian sampah-sampah organik saya masukkan ke dalam lubang tersebut. Untuk ukuran lubangnya sendiri itu tergantung kepada kita ya, tidak perlu terlalu besar, bisa dengan ukuran 50 cm kali 50 cm pun sudah cukup. Tapi untuk teman-teman yang ingin membuat lubang dengan ukuran lebih besar, silahkan saja ya. Jadi di lubang yang sudah saya buat ini, saya tinggal memasukkan sampah-sampah yang sudah saya kumpulkan hari ini. Dalam proses pembuatan pupuk ini, sebaiknya sampah hijau dan sampah kering dicampur. Hal ini maksudnya untuk mempercepat proses penguraian sampah menjadi kompos. Namun jika tidak ada sampah kering dan sampah basah di saat yang bersamaan, saat teman-teman melakukan pengomposan, maka tidak apa-apa ya teman-teman. Intinya adalah kita berusaha untuk memanfaatkan semua sampah-sampah organik di sekitar kita dan tidak menyia-nyiakannya. Nah, kebetulan ini ada daun pisang yang sudah kering juga. Selain rumput-rumput dan gulma, ada juga daun kering seperti ini. Semua kita masukkan ya. Teman-teman, ini ada salah satu lubang yang sudah saya buat sebelumnya dan saat ini sudah penuh terisi oleh sampah-sampah organik. Lubang ini kalau tidak salah saya buatnya sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi sekarang sudah terisi penuh oleh dedaunan dan sampah organik lainnya yang berasal dari limbah dapur saya. Dari beberapa informasi yang pernah saya baca maupun saya dengar, memang sebaiknya dalam proses pembuatannya sampah-sampah ini dibolak-balik ya di dalam lubangnya untuk mempercepat proses pembusukannya. Tapi selama ini dalam proses untuk memenuhi lubang-lubangnya dengan sampah organik,
saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Berhubung keterbatasan waktu dan tenaga, jadi saya tidak pernah melakukan proses membolak-balik sampahnya. Jadi yang saya lakukan hanyalah menambah sampahnya. Jadi begitu ada sampah, saya taruhkan di atasnya. Begitu ada sampah lagi, saya taruh lagi di atasnya. Begitu seterusnya. Sekarang karena lubangnya sudah penuh dengan sampah, untuk mempercepat prosesnya saya akan menutup sampah-sampah ini dengan tanah. Rencananya setelah saya menutup sampah ini dengan tanah dalam jangka waktu 1 bulan ke depan, baru saya akan membongkarnya dan memanen hasil kompos yang saya sudah buat. Nah, untuk lubang yang satu ini karena belum penuh terisi oleh sampah-sampah organik, jadi saya pakaikan dengan penutup sementara agar memudahkan saat saya akan menambahkan sampah ke dalamnya. Saat akan menambah sampah ke dalamnya, saya hanya perlu membuka tutupnya seperti ini. Kemudian menambahkan sampah seperti ini. Ini adalah sampah hasil saya menyapu halaman tadi. Kemudian di dalamnya ada juga beberapa sampah plastik. Tentunya harus kita pilah dulu ya. Nah, jika sudah selesai, tinggal kita tutup lagi seperti ini. Begitu seterusnya sampai dengan lubang ini penuh terisi oleh sampah-sampah. Selain lubang sampah yang belum terisi penuh tadi, saya juga mempunyai satu lagi lubang sampah yang hampir terisi penuh. Karena lubang sampah yang saya buat ukurannya tidak terlalu besar, maka saya mempunyai atau membuat beberapa lubang sampah ya teman-teman. Di kebun ini ada total 3 lubang sampah yang sudah saya buat. Ada yang sudah penuh, hampir penuh, dan ada yang baru saja kita buat tadi. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan untuk membuat pupuk komposnya? Dengan cara seperti ini, kita jadi bisa mengurangi penumpukan sampah, pembakaran sampah, dan kita bisa memanfaatkan sesuatu yang tadinya disia-siakan. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti kegiatan bersih-bersih saya hari ini di kebun. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.